Shalom, saudara-saudara sidang jemaat gereja EMC Cross, jemaat Cross yang saya kasihi. Hari ini kita percaya walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi kita berada di dalam satu frekuensi yang sama, yaitu frekuensi kuasa Allah. Oleh karena itu jangan kita pernah tawar hati, jangan kita pernah lemah, karena sesungguhnya bait Allah itu bukan sebuah gedung, tetapi bait Allah yaitu pribadi lepas pribadi saudara dan saya. Biarlah Tuhan dimuliakan di dalam bait kita, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang mungkin di rumah, jemaat online dimanapun Anda berada, mari kita mempersiapkan Alkitab kita, yaitu di dalam Lukas 22, ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-53. Lukas 22 ayat 47 sampai dengan 53. Lukas 22 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. 48. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang telah terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mustikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita masuk di dalam minggu sengsara Yesus. Kita melihat bahwa penangkapan Kristus tidak dilakukan kepada orang-orang yang sembarangan. Penangkapan Yesus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tingkat kerohanian yang begitu tinggi. Kita lihat saja, mereka adalah para pemimpin agama Yahudi. Dan yang lain adalah mereka adalah pengawal-pengawal bait Allah. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana pemimpin agama Yahudi dia mengerti tentang sebuah kebenaran. Dan mereka pengawal-pengawal bait Allah. Mereka adalah termasuk di situ adalah orang-orang suku Lewi yang dimanfaatkan oleh seorang yang bernama Yudas untuk memenuhi rencana-rencana tersebut. Maka Yudas tampil sebagai seorang datang dengan senyum membawa maut. Saudara, kita lihat bahwa yang perlu diperhatikan adalah watak dan bentuk kejahatan Yudas yang begitu sadis. Dia berpikir bahwa apa yang dilakukan itu memuaskan kehidupan dia. Tetapi tahukah saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang dilakukan Yudas itu sangat fatal. Fatal, ada beberapa hal yang saya nanti akan ungkapkan. Yang pertama yang Yudas lakukan yaitu menajiskan Paskah.
Bagi orang Yahudi, bagi agama Yahudi, Paskah adalah sesuatu yang sangat sakral. Dan kedua, minggu-minggu Paskah adalah satu minggu di mana sangat mereka orang-orang Yahudi sangat menghormati. Tetapi Yudas mengkhianati tersebut. Tetapi apa yang terjadi bagi orang-orang tokoh-tokoh agama Yahudi dan pengawal Bait Allah? Mereka tidak dapat merasakan sampai hal itu. Tetapi kita melihat perbuatan-perbuatan jahat itu akan mempengaruhi logika, akan mempengaruhi iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak berjalan di dalam nalar yang sehat. Saudara yang kekasih, yang kedua, Yudas menodai doa gurunya. Karena Yudas tahu di dalam perjalanan Yesus itu senantiasa datang di hadapan hadirat Tuhan di Taman Getsemani itu. Yudas memiliki strategis. Dan tahukah saudara, Yudas mulai bersekutu dengan kelompok-kelompok keagamaan tersebut. Akhirnya dia harus melewati Bukit Zaitun. Dalam sebuah lembah dan dia naik. Dia bertemu dengan namanya Yesus. Ciuman dia, senyum membawa maut. Itulah ciuman Yudas. Tetapi dia menodai doa sang gurunya. Yang ketiga, yaitu dia mengkhianati Yesus dengan sebuah ciuman. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ungkapan kemanusiaan yang paling termulia adalah sebuah ciuman. Tetapi Yudas melakukan itu dengan rencana yang jahat. Saudara yang terkasih, tema renungan saya pada pagi hari ini yaitu doa memperlengkapi diri menghadapi penderitaan. Saya ulang sekali lagi, doa memperlengkapi diri menghadapi penderitaan. Kita melihat bagaimana Yesus itu bisa kuat di dalam pergumulan. Kalau kita baca di dalam Markus 14 ayat yang ke-32. Markus 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Ya. Kita melihat kehidupan Yesus pada saat sampai di Getsemani. Dia berkata kepada murid-muridnya untuk duduk di situ. Dia mengambil waktu sejenak untuk bersekutu dengan Bapaknya. Sekalipun pada saat itu maut sedang mengintai dia. Doalah yang memperlengkapi Yesus sehingga Yesus bisa dapat mampu menghadapi penderitaan. Sebagai manusia, Tuhanlah merupakan sandaran bagi kita. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Hanya Dialah layak merupakan tempat sandaran yang terakhir bagi kita. Ayat yang ke-33. Lukas 14 ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Saudara, Alkitab mengatakan sebagai manusia dia sangat takut dan gentar di dalam pergumulan tersebut. Saudara, di dalam menghadapi itu, Yesus tetap datang di kaki Bapaknya dan dia berdoa. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-34, ayat 34, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Saudara, bayangkan seorang guru yang senantiasa memberikan pengharapan bagi murid-muridnya,
seorang bapa yang senantiasa memberikan kekuatan kepada anak-anaknya. Tiba saatnya dia bilang, hatiku sedih, hampir mau mati rasanya. Saudara, banyak derita yang dia pikul sebagai satu beban mental. Dia menggumuli semua dosa umat manusia itulah. Sehingga Alkitab mengatakan, dia rasanya seperti mau mati. Maut seakan-akan mau menjemput dia. Tetapi apakah itu memisahkan dia daripada Bapa? Alkitab mengatakan tidak. Karena dia tahu bahwa sumber kekuatan yang sebenarnya bukan berasal dari mengandalkan murid-muridnya atau mengandalkan kekuatan, tetapi dia mengandalkan Bapa di sorga. Seorang bapa bagaimana mengungkapkan isi hatinya kepada seorang anak. Hatiku sedih, hampir mau mati rasanya. Hari ini kita masuk di dalam minggu sengsara Tuhan Yesus. Kita coba merenungkan kembali. Kita mengambil posisi sebagai seorang bapa yang menghadapi detik-detik terakhir penderitaan. Lalu kita mengungkapkan itu kepada anak-anak kita. Ataupun mungkin kita sebagai seorang guru. Pada saat kita menghadapi pergumulan yang sangat berat. Dan kita berkata kepada anak-anak didik kita, hatiku sedih, hampir mau mati rasanya. Apa yang terjadi? Respon para murid. Mereka pada saat itu tertidur, Alkitab katakan. Berarti menjadi pengikut Kristus, kadang-kadang kita lengah juga. Oleh karena itu Kristus kita harus jadikanlah dia senantiasa di dalam bait kita. Supaya senantiasa mengingatkan kita. Supaya senantiasa kita kuat di dalam menghadapi semua penderitaan walaupun kita hampir mau mati. Ketakutan di sini berbicara tentang ketegangan emosional dan kesedihan yang sangat-sangat mendalam yang dialami oleh Yesus sendiri. Ketakutan emosional sehingga Alkitab mengatakan tekanan-tekanan itu yang membuat dia hampir gila. Tetapi puji nama Tuhan, dia memperlengkapi diri menghadapi penderitaan dengan doa, dan doa. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Hari-hari ini kita seluruh dunia mendapatkan satu wabah yang sangat membumi di seluruh dunia ini. Bagaimana respon kita? Mari kita mau belajar dari Tuhan sendiri. Kita mengambil waktu sejenak. Kita mengambil waktu-waktu doa kita. Jam-jam doa kita. Kita duduk di kaki Tuhan. Kita bersyafaat kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan Tuhan bangsa ini. Selamatkan keluargaku. Selamatkan Tuhan Yesus, gereja. Selamatkan seluruh dunia. Nanti lihat. Tuhan senantiasa menyertai saudara. Saudara yang terkasih, tersiksa dan sengsara di taman itu tidak mudah. Walaupun cuma hanya beberapa menit pada saat itu. Sebelum Yudas menghampiri dia, ada sesuatu tekanan yang dia hadapi. Tetapi dia kembalikan itu dengan percaya di hadapan Tuhan. Dia menyerahkan semua kekhawatiran dia, semua ketakutan emosional dia di kaki Tuhan. Saudara, jadi hal yang pertama, Allah berbicara kepada mereka yang meluangkan waktu untuk mendengarnya.
Markus 14 ayat 33, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. 34. Ayat 34, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-34 yang terakhir, yaitu berjaga-jaga. Saudara, kita melihat Tuhan mengingatkan para murid, terlepas daripada iman percaya kita harus memakai hikmat supaya kita tetap berjaga-jaga. Seringkali orang bertanya, dan orang berpendapat bahwa akal budi itu akan mematikan iman, atau hikmat itu akan mematikan iman. Tetapi di sini Yesus mengingatkan para murid untuk tetap berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga berarti harus tetap waspada di dalam segala hal. Karena hari ini penyerangan-penyerangan yang terjadi bukan hanya secara natural, supranatural saja. Tetapi hal-hal ini kenyataan di sekitar kita. Jadi Tuhan menginginkan kehidupan kita supaya tetap berjaga-jaga, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita berdoa mantap, tetapi kita juga harus tetap berjaga-jaga. Menurut Dr. Jerez yang berkata, Yesus berdoa agar cawan kematian itu akan berlalu dari dia malam itu. Karena Yesus tahu kematian dia bukan karena pengkhianatan Yudas. Yesus tahu bahwa Getsemani bukan akhir dari segala sesuatu. Tetapi Yesus tahu hanya Golgota, hanya Bapa sajalah yang akan mengambil nyawanya pada saat dia menyerahkan dirinya. Hari ini jangan engkau takut terhadap malapetaka. Hari ini jangan engkau takut terhadap virus-virus apapun yang pada saat ini sedang melanda dunia. Tetapi kita tetap berjaga-jaga. Kita tetap mempercayai Tuhan sebagai sumber terang kita. Sebagai benteng terakhir dalam hidup kita. Tuhan itu adalah perisai kita. Alkitab mengatakan, Tuhan itu sebagai sandaran kita yang terakhir. Oleh karena itu saudara, jangan pernah engkau ragu terhadap sebuah kebenaran yang berisi firman Tuhan. Tetap berjaga-jaga, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara. Hari ini, doa memperlengkapi diri menghadapi penderitaan. Yang pertama, Allah berbicara kepada mereka yang meluangkan waktu untuk mendengarnya. Yang kedua, cara terbaik untuk memandang kehidupan adalah memandang ke atas untuk berdoa. Tetap berjaga-jaga, Tuhan senantiasa mengasihi saudara-saudara sekalian. Jangan pernah kecut, jangan pernah tawar hati. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan perlengkapan iman. Hari ini kita mau belajar daripada Tuhan Yesus. Sekalipun dia di tengah-tengah kesesakan, sekalipun di tengah-tengah penderitaan, pergolakan batin yang luar biasa, dia masih tetap